Pernah lihat orang tua yang masih kuat jalan jauh di usia 70? Nah, ternyata bukan soal umur, tapi soal seberapa baik mereka jaga tulang sejak muda. Karena tulang rapuh itu bukan tiba-tiba, bro. Dia hasil dari kebiasaan kecil yang kita abaikan setiap hari. Banyak kok orang usia 70 tahun masih kuat gendong cucunya. Masih jalan kaki keliling komplek, bahkan ada yang kuat mendaki gunung. Ternyata ada beberapa hal sederhana yang bisa bikin tulang kita tetap kokoh sampai tua. Bukan cuma karena rajin olahraga ya, tapi kuncinya tepat meskipun sederhana. Oke, kita bahas 3 poinnya. Pertama, kita mesti paham dulu tentang apa itu tulang, biar paham apa yang mau kita rawat. Kedua, kita akan tahu apa saja yang boleh dan nggak boleh dilakukan, serta yang harus kita lakukan. Ketiga, tulang sehat itu seperti apa, biar terukur nih yang mau kita kerjakan, alias nggak buang-buang waktu dan tenaga. Jadi, sekitar 15% dari tubuh kita adalah tulang. Singkatnya, tulang adalah kerangka penopang, kemudian kurang lebih 45% ada otot sebagai mesin penggerak, 60% adalah air total, sebagai pelarut dan pengatur kehidupan sel. Sisanya adalah lemak dan jaringan lunak lain. Tapi, meskipun hanya 15%, tulang memiliki peran penting dalam menjaga bentuk dan kestabilan tubuh. Karena tulang adalah rangka utama yang menopang seluruh berat badan dan memberi struktur agar kita dapat berdiri, duduk, dan bergerak dengan seimbang, seperti sekarang ini. Kedua, jelas tulang berfungsi melindungi organ-organ penting, seperti tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung, paru-paru, dan tulang belakang, menjaga saraf pusat yang menghubungkan seluruh tubuh. Tulang ikut kerja ketika otot berkontraksi. Kita yang perintah, sehingga tubuh dapat berjalan, mengangkat, dan melakukan berbagai aktivitas. Dan ini mestinya kita ingat betul. Di dalam tulang terdapat sumsum tulang. Ini adalah tempat terbentuknya sel-sel darah baru, sel darah merah, putih, dan trombosit, yang berperan penting dalam membawa oksigen, melawan infeksi, dan memperbaiki luka. Selain peran penting tadi, tulang kita adalah tempat penyimpan mineral, terutama kalsium dan fosfor, di mana kedua mineral ini dibutuhkan tubuh untuk menjaga kekuatan tulang, mendukung kerja otot, dan membantu proses pembekuan darah. Jadi poin pertama clear ya. Kalau ada yang masih kurang pas, ketik saja di komentar. Nanti kita bantu jawab. Poin pertama saja sudah bisa jadi alasan kuat. Mengapa menjaga kesehatan tulang itu wajib? Ya, karena tulang sehat, berarti keseimbangan tubuhmu normal. Nah, kita berikan info bahwa setelah usia 30 tahun, kepadatan tulang manusia itu mulai menurun perlahan. Nah, maka dari itu, kita berikan judul, Kenapa Tulang Bisa Rapuh? Salah satunya memang karena faktor usia. Dan kita akan bahas itu. Jangan skip dulu, biar kita tahu gimana sih biar usia 70 tahun masih kuat gendong cucu dan lari-larian keliling komplek, tetap sehat dan bugar. Oke, tulang rapuh atau tulang jadi kropos. Istilah medisnya osteoporosis. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa terjadi pada tulang kalau kita mengabaikan kesehatan. Tapi kita pahami dulu, apa itu tulang yang rapuh, kropos? Apa sih osteoporosis itu? Singkatnya, ini adalah kondisi di mana kepadatan dan kekuatan tulang menurun. Tulang jadi rapuh dan bahkan mudah patah hanya karena benturan ringan atau cuma jatuh kecil. Repotnya kenapa menjaga tulang lebih penting? Karena kalau sudah kropos, nggak bisa balik lagi bro. Dan parahnya si osteoporosis ini, ketika menyerang, dia nggak ngasih tahu loh. Nggak permisi dulu, alias tanpa gejala di awal. Ketahuan, biasanya setelah ada kejadian seperti patah tulang atau fraktur. Ya, jangan sampailah ya. Sebenarnya sih ini nggak terjadi secara tiba-tiba, tapi juga karena gaya hidup kita saja yang salah. Nutrisi yang kurang atau nggak tepat, bisa juga karena perubahan hormon yang menumpuk selama bertahun-tahun. Kita bahas ya nanti, biar nggak salah kaprah rawat tulang. Oke, sampai sini lo sedikit banyak sudah paham apa itu osteoporosis. Lalu,
Apa sih yang menyebabkan kepadatan dan kekuatan pada tulang bisa menurun, sehingga kita mudah terserang osteoporosis? Jawabannya, itu disebabkan karena tidak seimbangnya antara pembentukan dan penghancuran tulang. Jadi, tubuh kita tuh sebenarnya punya sistem keren buat ngejaga agar tulang tetap kuat. Ada dua tim yang kerja non-stop, tim pembangun atau osteoblas yang bikin tulang baru, dan tim penghancur atau osteoklas yang buang bagian tulang lama. Masalahnya muncul waktu tim penghancur kerja lebih cepat daripada tim pembangun. Dan ini menyebabkan tulang menjadi semakin tipis dan gampang patah. Lantas, kenapa tim penghancur ini lebih cepat bekerja dibandingkan dengan tim pembangun? Nah, penyebabnya banyak banget. Kalau disederhanakan, ada 3 faktor penyebab. 1. Faktor internal, yaitu dari dalam tubuh. 2. Faktor eksternal, yaitu gaya hidup dan lingkungan. 3. Faktor medis dan obat-obatan. Namun, kali ini kita fokus ke faktor eksternal, yaitu faktor yang bisa kita kendalikan dan usahakan agar kita terhindar dari osteoporosis ini. Apa saja faktor yang termasuk ke dalam faktor eksternal? Pertama, kurang gerak, apalagi latihan beban. Tulang itu suka banget dikasih tantangan. Setiap kali kamu jalan, lari, atau latihan beban, tubuh ngirim sinyal ke tulang buat jadi lebih padat. Tapi, kalau kamu kebanyakan duduk, rebahan, atau melewatkan latihan kaki terus, tulangmu bakal mikir, "Oh, ternyata aku nggak dibutuhin ya." Dan dari situ, tulang mulai malas untuk memperkuat dirinya. Jadi, makin jarang gerak sama dengan makin lemah tulangnya. Repotnya, di zaman sekarang kebanyakan orang malas buat bergerak. Mereka lebih memilih rebahan sambil scrolling HP ketimbang memilih untuk berolahraga. Ya udah deh, siap-siap osteoporosis menyerang. Kedua, pola makan asal-asalan. FYI, tulang itu butuh yang namanya bahan bakar. Dan bahan bakarnya itu bukan cuma kalsium, tapi ada protein, magnesium, fosfor, dan vitamin D juga. Kalau kamu sering skip makan, doyan junk food, atau diet ekstrim cuma buat kurus cepet, ya udah siap-siap deh, tulangmu bakalan ikut kurus juga dari dalam. Mungkin kamu akan bertanya, tapi aku tetap sehat kok, meskipun aku makan asal-asalan. Ya sih, untuk sementara kamu kelihatan fit dari luar, tapi di dalamnya, tulang sudah mulai kosong, kayak roti bolong tengahnya. Ketiga, gaya hidup asal-asalan. Merokok, ngopi berlebihan, dan sering minum alkohol itu musuh besar tulang. Nikotin dan alkohol bisa ganggu kerja sel pembentuk tulang, sedangkan kafein bikin kalsium gampang kebuang lewat urin. Jadi kalau kamu pikir, cuma kopi doang kok, coba ingat, tiap gelas itu pelan-pelan bisa nguras cadangan mineral yang di tubuhmu. Jadi gini bro, tulang itu sebenarnya kuat banget, tapi mereka juga gampang ngambek kalau kita salah perlakuan. Kadang bukan karena umur atau genetik aja, tapi karena gaya hidup kita sendiri yang bikin tulang menyerah pelan-pelan. Daripada tulang terus-terusan ngambek karena perilaku yang asal-asalan, mending kita perbaiki sekarang. Tentu caranya sangat mudah dan gampang. Oke lanjut ya. Cara mengatasi tulang rapuh. Pertama, perhatikan asupan kalsium dan vitamin D. Kamu bisa dapetin dari susu, tahu, tempe, ikan, atau sayur hijau. Terus jangan lupa vitamin D. Ini yang bantu nyerap kalsium. Cukup kena sinar matahari pagi 10-15 menit aja, udah bantu banget. Kedua, atur makanmu. Kurangi soda, kafein, dan makanan super asin, karena itu bisa bikin kalsium keluar dari tubuh. Sebaliknya, makan makanan dengan kandungan protein cukup, biar otot dan tulang tetap solid. Ketiga, hindari rokok dan alkohol. Bukan cuma paru-paru dan hati yang kena, tapi juga tulangmu pelan-pelan hancur kalau dua hal itu terus dikonsumsi. Keempat, jangan mager. Gerak itu penting banget. Latihan yang ngasih beban ke tulang bikin dia jadi makin kuat. Kayak squat, lunges, jalan cepat, atau naik tangga. Khusus untuk poin 4 ini, ada beberapa gerakan latihan yang bisa dicoba di rumah, dan gerakannya juga nggak ribet.
Tapi kalau dilakukan dengan benar, akan membuat otot tulang kita bisa jadi lebih kuat. Boleh kamu catat, kalau kecepatan, pause dulu. Oke, berikut beberapa gerakan latihan memperkuat tulang. 1. Squat. Ini gerakan paling dasar, tapi juga paling kuat buat tulang. Caranya, berdiri selebar bahu, dorong pinggul ke belakang seperti mau duduk. Turun perlahan hingga lutut 90 derajat, lalu dorong kembali ke atas. Ulangi 10 hingga 15 kali 3 set. Squat ini ngasih tekanan alami ke tulang paha, panggul, dan punggung bawah, 3 area yang paling sering keropos kalau kita jarang gerak. Anggap aja kamu lagi kasih alarm ke tulang biar dia sadar. Hei, aku masih aktif. Ayo tetap kuat. 2. Wall sit. Caranya sandarin punggung ke tembok, terus turunin badan sampai lutut kamu 90 derajat. Tahan posisi itu. Rasain panas di paha? Nah, itu tandanya otot dan tulang kamu lagi kerjasama bikin kaki makin kuat. Gak butuh alat, gak butuh tempat luas, tapi efeknya luar biasa. 3. Heel raise. Berdiri tegak lalu naik ke ujung jari kaki pelan-pelan, turunkan lagi, lakukan 15-20 kali 3 set. Gerakan ini kecil tapi efektif banget buat pergelangan kaki dan tulang betis. Bahkan buat orang tua pun aman dilakukan. Kalau dilakukan rutin, kamu bisa jaga keseimbangan dan cegah resiko jatuh, penyebab paling umum tulang patah di usia lanjut. 4. Jalan cepat atau naik turun tangga. Percaya nggak? Cuma jalan cepat 20 menit aja tiap hari udah bisa bantu jaga kepadatan tulang. Latihan ini disebut weight bearing exercise alias aktivitas yang bikin tulang menahan beban tubuh sendiri. Semakin sering kamu jalan, makin aktif tulangmu membentuk jaringan baru. 5. Standing leg lift. Pegang kursi biar seimbang terus angkat satu kaki ke samping pelan-pelan. Tahan 3 detik, turunkan perlahan. Lakukan 10 kali tiap kaki. Gerakan ini bagus banget buat memperkuat hinggul dan panggul. Dan bagian ini penting banget buat jaga postur dan mencegah kropos tulang di area bawah tubuh. 6. Bridge pose. Berbaring, lutut ditekuk, kaki menapak lantai. Dorong pinggul ke atas sampai tubuh membentuk garis lurus bahu, pinggul lutut. Tahan 5 detik, turunkan perlahan. Ulangi 10 hingga 12 kali. Gerakan ini ngebentuk otot punggung bawah dan panggul. Bayangin kamu lagi bantu tulang belakangmu supaya gak gampang lelah dan rapuh. 7. Bird dog pose. Posisi merangkak, luruskan tangan kanan dan kaki kiri secara bersamaan. Tahan 3 hingga 5 detik, kembali ke posisi awal, ganti sisi. Lakukan 10 hingga 12 kali tiap sisi. Gerakan ini bikin punggung, perut, dan panggul semuanya aktif. Paket lengkap buat stabilitas tubuh. Bukan cuma kuat, tapi juga bikin postur kamu lebih tegap. Gampang banget kan? Kamu bisa lakuin semua ini di ruang tamu, di kamar, bahkan pas nonton TV. Cukup 30 menit sehari, 3-4 kali seminggu. Selamat! Sampai sini, kamu sudah berhasil mencegah osteoporosis sedini mungkin. Nah, sekarang gimana cara ngecek tulang kita masih sehat atau enggak? Usaha jaga pola makan dan latihan kita udah berhasil atau belum? Problem juga yang satu ini, karena banyak orang baru sadar tulangnya bermasalah setelah terjadi nyeri atau patah. Padahal, tulang sehat punya beberapa ciri yang bisa kita rasakan dan amati, bahkan tanpa alat medis. Berikut tanda-tanda tulangmu kemungkinan masih sehat. Pertama, tubuh terasa kuat dan stabil. Kamu bisa berdiri lama, naik tangga, atau membawa beban tanpa mudah lelah atau oleng. Artinya, tulang dan otot bekerja sama dengan baik menopang tubuh. Kedua, postur tubuh tegak alami. Tulang belakang sehat menjaga punggung tetap lurus, bahu tidak bungkuk, dan kepala sejajar. Kalau mulai sering bungkuk atau punggung melengkung tanpa sebab, bisa jadi kepadatan tulang mulai menurun. Ketiga, gerakan terasa ringan dan tidak nyeri. Tulang sehat biasanya tidak menimbulkan nyeri sendi atau pegal berlebihan. Jika sendi terasa kaku, mudah krek-krek, atau nyeri saat bangun tidur, itu bisa tanda awal kekurangan mineral tulang. 4. Gigimu kuat dan tidak mudah goyah.
Gigi juga bagian dari sistem tulang. Gigi yang kuat, cirinya tidak cepat rusak atau sensitif. Karena ini bisa jadi indikasi kalsium dan fosfor dalam tubuh cukup. 5. Tidak mudah lelah tanpa sebab. Tulang berperan dalam produksi sel darah merah di sumsum tulang. Jika tulang sehat, oksigen tersuplai baik dan tubuh terasa lebih bertenaga. 6. Berat badan stabil dan proporsional. Tulang yang sehat membantu menjaga metabolisme dan postur, sehingga berat badan cenderung seimbang. Kelebihan berat bisa memberi beban berlebih pada tulang, sedangkan berat terlalu rendah bisa mengurangi kepadatan tulang. Dan yang ketujuh, tidak ada perubahan tinggi badan secara cepat. Maksudnya gini, jika tinggi badan berkurang beberapa sentimeter dalam waktu singkat, ini terutama di usia 40 ke atas, bisa jadi itu tanda pengeroposan tulang belakang. Jadi, kamu bisa cek lagi ya kondisi kamu saat ini. Kalau sering nyeri halus pada punggung, pinggul atau lutut, seperti pegal atau ngilu ringan yang muncul tanpa sebab jelas, terutama setelah duduk lama atau bangun tidur. Biasanya terasa lebih dalam, bukan seperti nyeri otot biasa. Atau, kamu mudah memar hanya karena benturan ringan. Gigi mudah goyah, mudah lelah saat berdiri lama atau naik tangga. Atau mungkin pergelangan kaki kurang kokoh saat menapak. Harusnya kamu sudah bisa antisipasi dari sekarang ya. Kalau kamu sudah nonton sampai video ini selesai, dan masih ada yang ingin kamu tanyakan, jangan ragu ketik di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Lakukan pola hidup sehat ini secara konsisten. Catat setiap progres pada buku kecil, agar kamu bisa selalu monitoring. Bila perlu, lingkari setiap tanggal berapa saja kamu melakukan latihan pada kalender yang kamu miliki. Jika ini rutin dilakukan, yakinlah, punya tulang sehat, kuat anti kropos, sampai usia tua bukan hayalan belaka.